Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Iftita, nomor absen 14, dan rekan saya Nining Hapsari, nomor absen 18. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang perlunya kode etik profesi. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi kode etik, kedua, pengertian dan fungsi kode etik profesi, ketiga, tujuan kode etik profesi, keempat, alasan mengapa kode etik perlu dibuat, kelima, dampak tidak diciptakannya kode etik profesi, keenam, penyebab pelanggaran kode etik profesi, dan yang terakhir yaitu sanksi pelanggaran kode etik. Kode etik sangatlah dibutuhkan dalam segala bidang. Tujuan di dalamnya yaitu agar seseorang profesional dapat memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun para nasabahnya. Jadi dengan adanya kode etik ini akan dapat melindungi dari perbuatan yang tidak profesional. Untuk yang pertama ada pengertian kode etik. Jadi kode etik secara garis besar adalah aturan tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Untuk yang kedua ada fungsi kode etik. Fungsi kode etik secara umum ada 3. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Dan yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Untuk yang selanjutnya ada pengertian kode etik profesi. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dalam hidup di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk dalam menjalankan profesi serta larangan-larangan yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh setiap anggota profesi. Berikutnya ada fungsi kode etik profesi. Ada 3 fungsi kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dan yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Materi selanjutnya ialah tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang dijaga ialah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk hal yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Maksudnya, kesejahteraan di sini ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material, umumnya kode etik mengadakan larangan-larangan kepada para anggota untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan anggota lainnya. Dalam hal kesejahteraan spiritual atau mental, anggota umumnya diberikan petunjuk untuk melaksanakan tugas profesinya. Tujuan yang ketiga ialah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Maksudnya, dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu profesi dan organisasi. Maksudnya, untuk meningkatkan mutu profesi dan organisasi, kode etik juga memuat norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Tujuan yang kelima ialah meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dengan adanya ini, diharapkan tidak akan ada pihak
yang mengataskan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Tujuan selanjutnya ialah mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, tujuan kode etik profesi ialah untuk menentukan bagus standarnya sendiri-sendiri. Alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat. Yang pertama, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang kedua, kode etik perlu dibuat karena sistem legal dan pasar dinilai tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Yang ketiga, kode etik diperlukan untuk menentukan status bisnis sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Dalam hal ini ialah sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kode etik dipandang sebagai upaya mempakemkan moral dan nilai-nilai sehingga kode etik menjadi bagian dari budaya dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Selanjutnya ialah dampak yang timbul jika tidak diciptakannya kode etik profesi. Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan profesi. Maksudnya, jika tidak diciptakan nilai-nilai moral dalam sebuah profesi, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan yang besar pada sebuah profesi tersebut. Yang kedua, kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesi karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya, contohnya para pejabat yang korupsi. Dan yang terakhir, jika tidak ada kode etik profesi, seseorang dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuninya kepada masyarakat. Contohnya, pejabat yang korupsi berarti memberikan image yang buruk dari profesinya. Sebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama ialah pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya, seorang guru memberikan nilai tinggi kepada muridnya dikarenakan murid tersebut keponakannya. Yang kedua, pengaruh jabatan. Maksudnya, seseorang yang ingin masuk ke akademi kepolisian, dia harus membayar puluhan juta kepada ketua polisi di daerahnya. Yang ketiga, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran. Yang keempat, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kelima, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Dan selanjutnya, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Kemudian, belum terbentuknya kultur dan kesadaran diri para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Dan yang terakhir, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Selanjutnya ialah sanksi pelanggaran kode etik. Sanksi pelanggaran kode etik umumnya terbagi menjadi dua bagian, yakni sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Yang pertama ialah sanksi moral. Sanksi ini terjadi jika kode etik yang dilanggar masih dalam pelanggaran moral. Maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral, yang berupa celaan atau pengucilan dari suatu kelompok atau pihak-pihak terkait. Jenis sanksi yang kedua ialah sanksi berupa dapat dikeluarkan dari suatu organisasi. Ini bisa terjadi jika kode etik yang dilanggar telah melewati batas norma moral dan sosial. Maka sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi hukum. Dan yang lebih parah lagi, jika benar-benar terbukti, sanksi akhirnya adalah hukuman penjara atau dikeluarkan secara tidak hormat dari institusinya. Kesimpulannya adalah, kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas, tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik. Tujuan utama kode etik profesi adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan membuat kode etik profesi akan menetapkan hitam atas putih untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki.
Hal ini tidak akan pernah dipaksakan dari pihak manapun, dan hanya kode etik yang berisikan nilai dan cita-cita profesi itu sendiri yang dapat menjadi tumpuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan tekun dan konsekuen. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi secara terus-menerus.